Lillah. Mana tepuk tangannya dong buat semangat semuanya yang mau belajar kita sama-sama yang di rumah juga ya. Kita ingatkan lagi kita masih membahas tentang tema ampunan Allah itu lebih luas dari dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang nih buat jamaah Islam Indah saya masih punya video lagi ya buat Anda semua yang di rumah tentang supporter ya bola Inggris ini menemukan Al-Quran. Menemukan Al-Quran dan akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Wah ini dia tayangannya. Seorang pria asal Inggris putuskan menjadi mu'alaf. Yusuf Ok menjadi mu'alaf seusai menemukan Al-Quran. Dirinya menemukan Al-Quran itu di dalam stadion Manchester United. Keputusan itu sempat ditentang istri dan teman-temannya. Perjalanan mu'alaf Yusuf berawal pada tahun 2007 lalu. Saat itu dia bekerja untuk Manchester United. Yusuf menemukan Al-Quran dengan kondisi sedikit kotor. Dia lalu mengambil dan membersihkan Al-Quran itu. Hal itu disampaikan Yusuf di Masjid Indonesia Islamic Center London. Yusuf lalu meletakkan Al-Quran yang ditemukannya di kamar. Istri Yusuf lalu marah dan meminta membuang Al-Quran. Namun Yusuf mengatakan tidak akan membuang Al-Quran itu. Yusuf mengatakan meski saat itu belum mu'alaf, ada dorongan membela Islam. Saat itu dia diajak ke klub malam yang bangunannya mirip masjid. Menurutnya ada perasaan aneh yang membuat dia tak mau masuk klub. Masya Allah tabarakallah yang Jangan namanya dulu, ya Allah, hidayah Masya- itu ya. Kalau Allah mau kasih hidayah seseorang dengan mudahnya, makanya jangan menjudge orang. Menjudge sih. Menjudge Nggak usah orang. muncrat dong. Iya, ini pertanyaannya. Nggak menjudge orang, jangan Iya. Iya. jangan sampai dia dapat hidayah. Betul. Nah sekarang gini nih ya. Kalau orang masuk atau login langsung masuk Islam. Bersyahadat. Namanya mu'alaf. Mu'alaf. Berarti dosa-dosa yang terdahulu kan diampuni. Iya. Iya kan. Tapi setelah dia mu'alaf. Heeh. Dia nih belajarnya agamanya lambat. Maksudnya dia belum tahu sholat, belum tahu apa. Iya. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya karena dia masih mu'alaf? Atau bagaimana? Mau dijawab penjelasannya, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Satu hal buat kita. Begitu besar ampunan Allah. Begitu besar rahmat Allah. Jangan persulit. Permudah. Orang yang baru mengenal Islam, masuk Islam ataupun mu'alaf, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan dia mulai dari nol. Pula kayak anak bayi yang baru lahir. Makanya disebut mu'alaf. Apa artinya mu'alaf? Bukan. Arti mu'alaf artinya maknanya apa? Masih lemah. Masih lemah imannya. Makanya dia dapat zakat. Dari 8 golongan penerima zakat, salah satunya adalah mu'alaf. Dan dia bisa, makanya kita lakukan ada 3. Menolong, menuntun, cari guru. 1, 2, 3. Menolong, menuntun, cari guru. Jadi ada 3. 2 itu 3. menolong. Enggak. Menolong, Nuntun. menuntun. Nuntunnya kan nganterin. Enggak, Oh enggak. bukan gitu ya. Bukan gitu ya. Menolong itu kita tolong dia. Tidak kita maklumi atas apa yang dilakukan. Oh belum hafal enggak apa-apa. Ada Quran di depannya enggak apa-apa. Tiba-tiba rubuh bangunannya matilah kita dia tidak hafal. Enggak apa-apa. Itu menolong. Yang kedua menuntun. Menuntun ngajarin. Enggak ada waktu ngajarin. Maka lakukan yang ketiga. Carikan guru. Jangan sholatnya begitu. Jangan biarin dulu, kasihan. Kita yang maklum. Bacanya terbata-bata lah. Dia lihat handphone, mau diapain lagi? Karena dia baru belajar. Dia sholat lihat gambar di dinding. Enggak apa-apa. Makanya di kita depan tulisannya besar biasanya ya itu ada ada. tulisan Iya. besar dia baca, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga Atau orang belajar. Dia putar Murotal. murotal dia ikutin bacanya, tiba-tiba ada iklan lewat. Aduh gimana dia? Iklan lagi bertidur deh gitu ya kan. Iya. Enggak apa-apa. Makanya dia ditolong. Masya Tolong Allah. tuntun carikan guru. Masya Kalau memang Allah. kita tidak bisa menolong ataupun menuntun, maka cari laku yang ketiga. Apa? Udah 0. Oh iya baik. Ya makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sekarang kita lanjut jamaah. Yeay. Nah ini ada pertanyaan bagus nih. Apakah dalam Islam kita bisa melakukan amalan penebus dosa dari keluarga, mungkin orang tua, anaknya yang sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Tapi bagaimana cara melakukannya agar Allah bisa mengampuni dosa-dosa mereka nih yang kita mau coba bantu. Kita minta penjelasan dari guru kita, Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik guru-guruku, Ya, silakan. jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka kembali Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu kafir ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhai kesyukuranmu. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya seorang ayah tidak memikul dosa anaknya, seorang suami tidak memikul dosa istrinya, seorang istri tidak memikul dosa suaminya, seorang anak tidak memikul dosa orang tuanya. Jikalau kewajibannya sudah dilakukan, sebagai ayah sudah mendidik anak, sebagai suami sudah mendidik istri, tapi istrinya tetap melakukan dosa, maka wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak memikul dosa daripada orang lain. Tapi kalau seorang suami tidak pernah mendidik istrinya, seorang ayah tidak pernah mendidik anak-anaknya, kasih tahu ini dosa, nah ini tidak boleh dilakukan, tidak pernah dia memberitahu, maka orang tua tersebut bukan memikul dosa anaknya, tapi dia memikul dosa karena tidak mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Itu yang dimaksud wala taziru waziratun wizra ukhra. Jikalau ditanyakan, adakah amalan-amalan bagi seorang anak agar mungkin orang tuanya dulu punya dosa, agar orang tuanya ini diampuni. Saking sayangnya, Masya Allah, saking kasihnya anak ini terhadap bapaknya, terhadap ibunya. Dia pengen bapak ibunya ini diampuni dosanya sama Allah, karena sang anak tahu bahwa dulu orang tuanya ini pernah melakukan dosa. Maka dilihat dulu dosanya. Jikalau menyangkut dosa sesama manusia, maka sang anak bisa menyelesaikannya. Contoh misalnya, ada seorang meninggal dunia, lalu ternyata dia punya sangkut paut terhadap orang lain. Dia pernah mengambil haknya orang lain, maka tobatnya dosa tersebut mengambil hak orang lain, maka sang anak bisa mengembalikan haknya orang tersebut. Jangan ujuk-ujuk orang tua meninggal dunia langsung bagi warisan. Bagi hutangnya dulu, bagi sangkutannya dulu, bagi dulu bagaimana. Oh, orang tua saya pernah, saya ingat dia zalimi tetangga saya. Maka sang anak bagaimana cara menebus dosa orang tuanya, datang kepada tetangga tersebut. Jangan tiba-tiba angkat tangan. Itu mah urusan orang tua saya, bukan saya kok. Itu mah urusan bapak saya, urusan ibu saya. Tidak, tapi sang anak datang kepada tetangga tersebut dengan mengatakan, ini bu, dulu saya ingat ibu saya pernah zalim, saya ingat bapak saya pernah zalim, dia ambil haknya bapak, diambil haknya ibu, maka saya hari ini sebagai anak mengembalikan hak tersebut. Itu kalau dosa sesama manusia. Tapi kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang orang tua tidak sholat misalnya, sang orang tua tidak puasa misalnya, dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh seorang anak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu Allah sendiri yang mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an bahwa memang setiap hari sang anak wajib mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Itu berarti seorang anak punya amalan agar orang tuanya diampuni, yaitu memohon ampunkan dengan membaca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah sekarang waktu kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang di rumah juga. Mungkin yang di studio juga ingin bertanya boleh. Tapi sebelumnya kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan dari sosial media. Nih ada dari Nur Fadilah. Oke kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ya saudara
yang mengambil warisan secara paksa dan meminta warisan dibagi rata. Apakah Allah akan mengampuni bahkan sampai membuat ibu itu menangis akibat berebut harta warisan? Nah, coba kita tanya Ustadz Syam nih, gimana Ustadz Syam nih? Izin. Allah mengampuni kalau dia sudah mengembalikan hak yang sesuai yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini masalah warisan bukan hanya mengambil hak manusia, tapi juga melanggar apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan mengambil secara paksa, satu. Berarti dia sudah melanggar haknya Allah dan melanggar haknya manusia. Yang kedua, dia pengen dibagi secara rata. Itu berarti melanggar daripada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bagi rata, tapi Allah bagi adil. Allah itu bagi adil, bukan bagi rata. Kalau rata kan sama semua, equal semua. Sama semua, laki-laki sama dengan perempuan, perempuan sama dengan laki-laki, ibu sama dengan anak, istri juga sama semua. Itu bagi rata namanya equal. Tapi bagi Allah bukan membagi rata, membagi adil. Kenapa disebut adil tapi beda-beda? Itulah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasih tahu haknya, lalu dikatakan, "Nah, tapi ibu berharap kalian bagi rata aja." Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kasih tahu dulu, dalam Islam mesti laki-laki satu, perempuan setengahnya. Subhanallah. Jadi dibagi secara Islam. Jangan sampai sudah melanggar haknya manusia, dia juga turut mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala alias melanggar aturan yang sudah dibikin oleh Allah, sudah dibuat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana dia? Yang ketiga dosanya dia membuat seorang ibu menangis. Apalagi mungkin yang disebut di sini adalah ibu itu adalah ibu kandungnya. Maka jangan pernah kita membuat ibu kita menangis karena nadhratar rahmah, memandang kasih sayang saja kepada orang tua itu sudah berpahala luar biasa. Nah, ini membuat orang tuanya menangis. Jangan sampai itu yang menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar taubatnya diterima? Kalau menyangkut hak manusia, kembalikan hak manusia tersebut. Kalau menyangkut daripada haknya Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, bisa ditambah dengan 2 rakaat salat taubat, bisa ditambah dengan sedekah, itu dengan cara bertaubat kepada Allah Masya Allah. Subhanahu wa Kadang-kadang taala. juga yang salah juga orang tua sebelum meninggal itu berwasiat kepada anak-anaknya. Nanti nak ya kalau bisa dibagi rata deh, karena kasihan sama anak-anaknya. Betul. Tapi dia lupa karena ini udah aturannya Allah. Allah yang nulis di Al-Quran. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau nanti prakteknya kakaknya mau kasih adiknya biar kelihatan sama, itu urusannya mereka lah ya. Wasiat itu Iya. tidak boleh melanggar syariat. Nah, Betul. Meskipun wasiat, tapi kalau dia melanggar syariat nggak boleh. Nggak boleh. Makasih banyak Ustadz Syam. Yang bertanya tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Masya Allah. Dan sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio yang mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya. Ayo gantian ya. Tadi dari sebelah sini Pak Mulang. Sekarang dari sebelah sini. Izin Ibu boleh berdiri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Damina dari Majelis Taklim Ashabul Yamin, Limbangan Indramayu. Indramayu, tepuk tangan buat dari jamaah Indramayu. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya Guru, apakah benar Allah akan mengampuni dosa manusia setahun sebelum kematian? Mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit kita luruskan ya. Mungkin Ustaz Ahmad kan boleh maju ke depan. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada Allah itu kan berjanji katanya kepada Rasulullah SAW bahwa setahun sebelum kematian atau ada beberapa jam kematian itu Allah itu akan mengampuni dosa umatnya Rasulullah. Mungkin seperti itu kali ya. Mohon izin penjelasannya. Fadhal silakan Ustaz Ahmad kan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang panjang ada dialog antara baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ketika itu dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW membawakan pesan innallaha yukri'uka salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada engkau ya Rasulullah, dan sampaikan kepada umatku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka melakukan perbuatan dosa setahun sebelum mereka wafat. Maka Nabi menjawab, wahai malaikat Jibril, umatku adalah umat yang lemah dan 1 tahun itu adalah waktu yang amat panjang dan umatku itu panjang angan-angannya. Maka aku khawatir kepada mereka, maka mintakan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, malaikat Jibril itu sampai datang berkali-kali kepada Nabi menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang tadinya setahun akhirnya berkurang jadi 1 bulan,
jadi 1 saat atau 1 jam. Lalu kemudian pada akhirnya Nabi mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya yang memohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Kalau sudah sampai ke kerongkongan, itu di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi karangan Imam Qurtubi dijelaskan bahwasanya malaikat yang mencabut ruh itu dia cabut ruh manusia dari ujung kaki, naik sampai ke lutut, naik sampai ke pusar, naik sampai ke dada, melewati kerongkongan, lalu kemudian lepas dari ubun-ubunnya. Maka ketika ruh sudah sampai kerongkongan, maka sudah tidak bermanfaat lagi yang namanya taubat. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima taubatnya. Sama seperti kejadian Firaun ketika dia punya ruh sudah sampai kerongkongan, dia baru berkata amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya jangan suka menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal kematian itu kita tidak tahu. Kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pengantin yang malam harinya dihiasi dengan keindahan, ternyata di waktu pagi mau nikah ternyata mati. Ada juga anak-anak yang di dalam kandungan ibunya kata Imam Syafi'i diharapin lahir dalam keadaan sehat, selamat, besar jadi anak yang soleh dan solehat, ternyata baru lahir beberapa detik mati. Bahkan kata Imam Syafi'i berapa banyak orang-orang yang mereka itu mati nggak pakai sakit dan orang yang penyakitan nggak mati-mati. Makanya kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menunda datangnya kematian untuk bertobat, tetapi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil istiqomah di dalam menunggu datangnya ajal kematian. Oleh sebab itu, setiap waktu kita, setiap nafas kita selalu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha kepada Allah dengan cara yang pertama kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, yang kedua kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut, yang ketiga kita berjanji tidak kembali kepadanya, kalau berkaitan dengan manusia, dengan haknya orang lain, maka meminta maaf dari ridhonya. Benar, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Masya Allah, saya jadi ingat teman saya kemarin sakit gigi. Sakit gigi rasanya kayak Jangan satu ya Indonesia Allah, tahu kalau saya sakit gigi. Sakit gigi di rumah mikirnya, aduh aku kayaknya rasanya bisa meninggal nih karena ini. Karena banyak cerita kayak gitu. Nah dengan tema kita kali ini kita tuh semakin yakin buat segera bertaubat. Dan yakin semua dosa kita ini bisa dihapuskan sama Allah ya Ustadz ya. Tahu nggak kemarin saya sakit gigi? Kenapa tuh? Serasa saya sudah mau mati. Itu makanya saya cerita. Nanti kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Ada muasabah dari Ustaz Sam. Iya nanti setelah ini.